Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, siswa-siswi dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang sehat ya. Baiklah, kembali lagi bersama saya Nur Aulia Amalia pada pembelajaran bahasa Inggris tingkat lanjut dalam program Smart School Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Baiklah adik-adik sekalian, jadi pada hari ini kita ingin melanjutkan lagi atau latihan soal lagi yang berkaitan dengan bahasa Inggris tingkat lanjut ya. Oke, nah sekarang kita lihat pada slide ini. Di slide ini itu adalah berbentuk bacaan. Nah, jadi seperti yang kita semua ketahui bahwa untuk soal literasi bahasa Inggris itu pada subtes TKA atau subtes bahasa Inggris itu berbentuk bacaan ya adik-adik semuanya. Nah, di sini adik-adik semuanya kita bisa lihat di slide ini terdapat dua paragraf. Kemudian di slide selanjutnya juga terdapat dua paragraf ya. Nah, kemudian di slide selanjutnya itu ada satu paragraf. Nah, berarti secara keseluruhan terdapat 5 paragraf pada teks ini. Oke, nah ini tidak henti-hentinya untuk selalu diingatkan kepada adik-adik bahwa bagaimanapun panjangnya teks literasi bahasa Inggris, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah soal atau pertanyaan yang ditanyakan. Oke, nah sekarang mari kita lihat pertanyaan yang pertama. Oke, nah kita lihat ya, pertanyaan yang pertama ini membahas tentang what is the main issue discussed in the text. Oke, berarti pertanyaannya adalah apa main issue? Oke, jadi main ini kan bisa kita artikan ini main adalah utama ya. Nah, ini utama nih kalau kita mau artikan. Ini issue kita bisa artikan sebagai permasalahan, bisa juga kita artikan isu. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya kita mau artikan secara keseluruhan, berarti ini adalah permasalahan utama atau isu utama yang dibahas dalam teks. Ini sama seperti ketika kita ditanya ide pokok secara keseluruhan daripada isi teksnya. Jadi isu permasalahannya apa ya secara keseluruhan? Nah, sekarang coba ketika kita ditanya isu seperti ini juga bisa sama dengan topik ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan cara menjawabnya seperti apa, Kak? Kita membaca kalimat pertama dan terakhir dari setiap paragrafnya ya. Nah, sekarang kita mulai dari paragraf yang pertama. Dimulai dari kata smartphones ini ya, sampai kata-kata di sini, daily lives. Nah, coba kita lihat. Smartphones have become an essential part of students' daily lives. Nah, jadi smartphone ini telah menjadi become. Oke, become ini salah satu kosakata yang sering muncul ya dalam soal TKA bahasa Inggris. Jadi become itu artinya menjadi, esensial itu artinya penting, ini sinonim dengan kata important. Ya, jadi smartphone telah menjadi part ya, ini kan essential part. Nah, part itu kan bagian. Berarti kalau kita artikan smartphone telah menjadi sebuah bagian penting dari students daily lives. Nah, dari kehidupan keseharian siswa. Oh, berarti ini pastinya membahas tentang smartphone nih ya kan adik-adik ya. Jadi membahas tentang smartphone. Nah, sekarang yang ditanya tadi apa? Isu kan? Atau permasalahannya apa ya? Nah, apakah kita membaca kalimat pertama ini kita sudah diberitahu apa ya masalahnya? Tentu saja belum ya adik-adik ya, karena baru kita diberitahukan bahwa telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari siswa. Terus masalahnya di mana ya? Nah, kalau seperti ini kalimat pertamanya, maka kita perlu untuk membaca kalimat selanjutnya. Oke, berarti many schools, banyak sekolah itu debate. Oh, di sini nih sudah mulai ya
ada isu atau ada permasalahannya. Katanya banyak sekolah itu mendebatkan ya, whether apakah, nah sini ini artinya apakah ya, apakah students should be allowed, apakah siswa ini sebaiknya diizinkan. Jadi ini allowed di sini ya. Apakah siswa sebaiknya diizinkan untuk menggunakan handphone di dalam kelas? Nah, ini ternyata yang menjadi permasalahannya ya. Nah, perdebatan antara apakah ini siswa diizinkan untuk menggunakan handphone di dalam kelas. Kita lihat lagi kalimat terakhirnya ya di paragraf 1 ini. Nah, di sini mulai lagi ada isu di sini ya kan. Kan tadi pertanyaannya ya. This issue continues. Nah, masalah ini continues artinya terus berlanjut to divide educators and parents around the world. Jadi untuk katanya terbagi ya. Nah, entah ini pendidik dan orang tua di seluruh dunia ini terbagi antara ada yang mau apakah siswa ini diizinkan menggunakan handphone atau tidak di dalam kelas. Nah, jadi berarti isunya dari paragraf ini adalah, dari paragraf 1 ini apa isunya? Isunya berarti ini ya, oke, debat antara siswa. Nah, debat di sini apakah siswa itu diizinkan atau tidak. Nah, ini ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isu, sebenarnya ini sama dengan kita ditanya topik. Kita bisa membaca kalimat pertama dan terakhir daripada dari setiap paragrafnya. Bisa juga teman-teman atau adik-adik itu lihat saja di paragraf ke-1. Karena kan kita ditanyanya isu ini ya, isu atau permasalahan. Biasanya isu itu ada dibahas di paragraf yang pertama. Ya, di paragraf yang lain apa namanya Kak? Itu namanya paragraf penjelas ya. Oke, berarti di paragraf pertama ini intinya adalah apakah siswa diizinkan untuk menggunakan handphone atau tidak di dalam kelas. Nah, sekarang coba kita cek nih di pilihan jawabannya ya. Coba kita cek di pilihan jawaban. Oke, apakah ada? A. Whether, apakah, nah ini ya tadi ya, ada. Apakah smartphone should be allowed in classrooms? Jadi apakah ini smartphone sebaiknya diizinkan di dalam kelas? Nah ini ada tadi ya pembahasan sepertinya adik-adik ya. Jadi kita simpan dulu nih. Kalau B, how to create new smartphone brands for students? Katanya bagaimana untuk create. Tahu arti dari kata create teman-teman? Nah, create ini artinya menciptakan ya. Jadi bagaimana menciptakan smartphone atau brands. Brands ini kan merek ya, merek smartphone baru bagi siswa. Oh, ini tadi tidak ada mengatakan mau menciptakan brand baru lagi ya. Jadi ini enggak. C. Whether students should be banned from using technology. Apakah siswa sebaiknya banned? Tahu banned? Dilarang. Nah, apakah siswa sebaiknya dilarang from using technology? Nah, dilarang dari menggunakan teknologi ini tidak ada tadi ya, mengatakan apakah dilarang atau tidak. Nah, yang tadi itu adanya adalah apakah ini seharusnya menggunakan handphone atau tidak. Nah, tapi belum ada yang mengatakan dilarang ya tadi ya. Jadi hati-hati nih sama redaksi kalimatnya bagian C ya. Jadi belum ada kata-katanya dilarang di sini. Kemudian D, how parents can monitor their children's phone usage. Bagaimana orang tua bisa memonitor, ya kan? Atau memantau ya bahasanya kita paling gampangnya ya. Bagaimana orang tua bisa memantau penggunaan. Nah, usage ini kan penggunaan. Usage ini artinya adalah penggunaan. Nah, penggunaan. Bagaimana orang tua ini bisa memantau penggunaan handphone anak mereka? Oh, tadi belum ada ya kata-katanya untuk bagaimana orang tua memantau nih adik-adik. Belum. Oke, kalau E, the impact of social media on adult workers. Nah, katanya dampak dari sosial media bagi pekerja dewasa. Nah, apakah tadi berkaitan sama pekerja dewasa tadi yang dibahas adik-adik?
Tentunya bukan ya, penggunaan apakah siswa itu diizinkan atau tidak menggunakan handphone di dalam kelas. Nah, di sini tuh malah bilangnya apa? Adult workers, nah pekerja dewasa ini berarti tidak nih. Kalau seperti itu, jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor satu ini adalah opsi A. Seperti itu ya, adik-adik ya. Jadi ketika kita ditanya main issue itu sama dengan kita ditanya bisa ditanya dengan topik. Nah, untuk pertanyaan seperti ini cukup adik-adik membaca kalimat pertama dan terakhirnya dari paragraf yang ke satu. Misalnya ya, tadi seperti tadi case-nya, di kalimat pertama kok belum ada ya Kak membahas tentang isunya. Oke, berarti kita baca lagi kalimat keduanya, seperti itu ya. Nah, jika kita ditanya berkaitan dengan main issue pada soal. Oke, saya harap adik-adik bisa memahami ya apa yang kita bahas pada slide ini. Oke, sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, what is the main reason supporters want smartphones allowed in classrooms? Nah, jadi apa main reason? Reason itu kan alasan ya. Jadi, apa alasan utama supporters? Pendukung ya. Jadi apa alasan utama ini tim pendukung ya? Kan tadi debat nih adik-adik, debat kan? Nah, antara ada yang mengizinkan, ada yang tidak. Nah, makanya ini apa ini alasan utamanya ini pendukung want smartphones allowed in classrooms. Nah, menginginkan smartphone itu diizinkan di dalam kelas. Apa alasannya? Ini coba perhatikan baik-baik ya. Pertanyaan jenis seperti ini itu kita sebut dengan pertanyaan jenisnya itu detailed information gitu ya. Nah, kenapa bisa dikatakan ini termasuk detailed information atau menanyakan informasi detail? Salah satu cirinya adalah jika pertanyaan itu menanyakan tentang 5W atau diawali dengan 5W plus 1H. Oke, nah jadi 5W plus 1H, maka pertanyaan ini termasuk ke dalam pertanyaan yang menanyakan informasi yang detail. Kalau seperti ini kita harus apa teman-teman atau adik-adik? Nah, jika adik-adik sudah mengetahui bahwa pertanyaan ini diawali oleh 5W plus 1H, kalau di sini kita lihatnya di soal itu adalah kata what. Ya kan? Nah, kata what, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah temukan dulu kata kunci pada soalnya biar gampang ya adik-adik ya. Jadi temukan dulu, oh ini diawali sama 5W plus 1H, saya harus temukan dulu kata kunci pada soal. Apa kata kunci pada soal? Yaitu main reason supporters. Jadi pendukung, alasan pendukung utama. Nah, jadi di sini oh ini alasan utama dari pendukung ini ya, alasan utama dari pendukung. Oke. Alasan utama berarti ini nih adik-adik supporters ya kan. Alasan utamanya ini pendukung. Nah, sekarang kita perhatikan pada paragraf itu yang tadi ya, di antara 5 paragraf itu paragraf yang manakah yang membahas tentang main reason supporters. Oke, kita perhatikan tadi setelah kita membaca paragraf pertama itu tadi itu belum ada tentang supporters di situ ya. Karena dia fokus membahas debate. Apakah siswa diizinkan untuk menggunakannya di kelas. Nah, ini masih debate-nya adik-adik di sini, masih debate. Masih berdebat ya. Oke. Nah, kalau berdebat itu kan berarti ada tim pendukung, ada biasanya tim yang melawan ya atau kontra gitu. Oke, sekarang kan ditanyanya tadi pendukung nih adik-adik. Oke, sekarang di paragraf 1 ini berarti bukan ya. Ini bukan yang kita inginkan. Nah, sekarang paragraf 2. Nah, di sini itu di paragraf kedua ada kata-kata supporters kan adik-adik ya. Oke, berarti informasi yang kita butuhkan itu terdapat di paragraf yang kedua. Oke, nah sekarang kita perhatikan. Supporters say mengatakan smartphones can make learning more interactive and accessible. Katanya smartphone ini bisa membuat pembelajaran itu lebih interaktif dan lebih dapat diakses. Oke, nah berarti ini nih
Alasannya ya, lebih interaktif dan bisa diakses. Itu alasan pertama, lebih interaktif dan bisa diakses. Yang kedua, with educational apps, ini ada aplikasi pendidikan, online dictionaries, kamus online, and research tools, dan alat penelitian. Nah, di sini ya, siswa bisa menemukan informasi secara cepat. Oh, ini nih berarti nih, informasi secara tepat. Menemukan informasi secara tepat ya. Itu juga alasan kedua. Nextnya adalah smartphones also allow students to collaborate with classmates. Collaborate. Bisa berkolaborasi dengan teman kelas. Oke, ini juga alasannya ya yang mendukung ini. Apalagi in emergencies, dalam keadaan darurat, ya, having a phone nearby ensures students can contact their parents immediately. Nah, jadi kalau keadaannya darurat katanya siswa itu bisa contact their parents immediately. Bisa menghubungi orang tua mereka secara atau segera ya. Nah, itu beberapa alasan supporter itu atau yang mendukung itu mengizinkan menggunakan handphone dalam kelas. Nah, sekarang coba kita cek. Kita sesuaikan ya. Oke, kalau A, they make lessons more interactive and provide quick access to information. Mereka atau handphone-handphone ini membuat lessons. Nah, ini nih salah satu kosakata yang perlu untuk adik-adik ketahui ya. Jadi lessons ini artinya adalah pelajaran. Oke. Nah, mata pelajaran. Nah, jadi mereka membuat pelajaran itu more interaktif, menjadi lebih interaktif. Oh, ini ada tadi nih, kan teman-teman atau adik-adik dibahas di paragraf kedua tadi, ada ya, lebih interaktif, oke. And provide quick access to information dan provide. Nah, ini juga salah satu kosakata yang sering muncul ya dalam soal-soal literasi atau soal-soal berkaitan dengan TKA bahasa Inggris, yaitu menyediakan, oke? Menyediakan akses yang cepat. Nah, quick ini cepat ya adik-adik ya. Cepat ini, quick. Oke, akses yang cepat terhadap informasi. Ah, ini ada nih tadi kan adik-adik? Ya kan? Interaktif dan supaya pembelajarannya, akses pembelajarannya itu cepat. Oke, ini ada, ini bisa kita simpan. Kalau B, they help students avoid face-to-face interaction. Katanya mereka membantu siswa menghindari loh, menghindari nih. Ini kan tadi inti pertanyaannya kan adalah supporters, iya kan? Berarti kalau supporters itu, pendukung itu kesannya itu adalah positif. Iya kan? Kalau pendukung itu kesannya positif. Nah, ini adik-adik coba perhatikan. Avoid. Apa itu avoid? Menghindari. Nah, jadi mereka atau handphone-handphone itu membantu siswa menghindari face-to-face interaction. Jadi menghindari ini kata-katanya cenderung ke negatif ya. Jadi ini adalah tidak. Nah, C, handphone ini mengurangi need for the teachers in the classroom. Katanya mengurangi kebutuhan guru di dalam kelas. Nah, kata-katanya lagi ya adik-adik ya ingat. Sesuaikan. Oh, tadi kan supporters itu pastinya positif. Kok ini negatif ya mengurangi kebutuhan guru di dalam kelas? Oh, ini berarti juga ini bukan jawabannya ya. Kalau D, they allow students to play games during breaks. Nah, katanya mereka handphone-handphone ini mengizinkan siswa membuat siswa itu bermain game selama masa istirahat. Apakah tadi ada kata-kata di situ? Jadi, oh siswa salah satu manfaatnya siswa bisa bermain game. Ah, ini tidak ada ya. They prevent students from cheating on exams. Katanya mereka handphone-handphone ini prevent, mencegah ya, mencegah siswa dari cheating. Cheating itu menyontek. Jadi prevent itu artinya mencegah, sedangkan cheating itu artinya menyontek pada saat ujian on exams ya. Jadi handphone ini mencegah siswa dari menyontek pada saat ujian. Apakah bilangnya seperti itu? Jadi mencegah siswa untuk menyontek pada saat ujian? Ini
Tidak ada bahas-bahas begitu tadi ya. Nah, jadi kalau begitu jawabannya yang sesuai dengan teks adalah A. Membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyediakan akses yang cepat terhadap informasi. Oke, maka jawabannya adalah A, adik-adik. Gitu ya, saya harap adik-adik bisa memahami apa yang kita eh, jawab dan cara menjawabnya untuk pertanyaan nomor 2. Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang ketiga. Oke, what do opponents of smartphone use in class mainly worry about? Nah, apa kalau tadi supporters, ini adik-adik juga harus tahu apa arti dari kata opponents. Ini berarti ini bagian yang kontra nih, orang yang kontra. Ya. Nah, atau tim yang berlawanan gitu, kontra gitu ya. Dengan penggunaan smartphone di dalam kelas, mainly worry about. Nah, utamanya itu cemas kenapa ya? Jadi ini katanya orang-orang yang kontra dengan penggunaan smartphone di dalam kelas itu cemasnya tentang apa sih? Nah, ini sekarang kita perhatikan lagi. Ingat, kita ditanya what lagi di awal. Ingat tadi ya, jika adik-adik ditanya pertanyaan yang awalannya 5W plus 1H itu yang what, when, where, why, who, how, maka pertanyaan ini tadi maksudnya ke menanyakan detail information, berarti informasi rinci yang dia minta ini soal ya. Ngapain tadi kita? Ya tentukan kata kunci pada soalnya ya. Nah, misalnya kita lihat sini. Kata kuncinya itu Kak adalah opponents. Oke, opponents berarti orang yang kontra. Oke. Nah, ini cemasnya kenapa ini? Orang yang kontra. Cemasnya kenapa sih? Nah, sekarang kita ambil ini sebagai kata kunci ya. Orang yang kontra ini. Kita cek nih pada setiap paragraf. Ternyata itu ada di paragraf yang ketiga ya. Nah, di sini dari mana kita taunya? Ya karena ada opponents di sini tertulis ya adik-adik ya. Jadi bagi sisi atau orang-orang yang kontra itu di sisi lain on the other hand RQ berpendapat bahwa smartphone itu easily distract students. Nah, ini nih secara mudah distract. Tahu distract adik-adik? Distract ini artinya mengganggu ya. Nah, itu mudah mengganggu siswa. Nah, kayak gitu. Oke. Apalagi reduce focus and lower academic performance. Nah, bisa mengurangi fokus ya, mengurangi fokus dan juga lower menurunkan kemampuan akademik. Jadi pertama bisa mengganggu siswa, yang kedua bisa mengurangi fokus dan menurunkan kemampuan akademik. Apalagi, nah, teachers also report that students sometimes use phone to cheat during exams. Nah, katanya bisa digunakan juga menyontek pada saat ujian ya, or copy homework atau menyalin tugas. Nah, kayak gitu. Apalagi dia juga exposure to screen may harm students mental health, berpengaruh juga pada kesehatan mental. Banyak sekali ini katanya ya. Makanya ini orang-orang yang melarang juga ada punya beberapa alasan atau hal yang membuat mereka cemas. Nah, sekarang coba kita sesuaikan ya dengan yang ada di opsinya. Sekarang kita lihat. Kalau A, phones might break easily during lessons. Katanya handphone ini mungkin patah ya, patah di sini. Mungkin patah dengan mudah atau secara mudah selama pembelajaran. Apakah mungkin patah? Di sini tadi nggak ada berkaitan sama handphonenya mudah patah nih. Enggak ya adik-adik ya. Oke. Students will depend too much on teachers. Katanya siswa itu akan terlalu bergantung kepada gurunya. Nah, ini malah kebalikannya tadi ya, kurang fokus. Nah, ini jadi ini kan. Schools will have to provide more Wi-Fi access. Jadi sekolah harus menyediakan akses Wi-Fi. Oh tidak, ini juga. The smartphones can distract students and reduce learning focus. Nah ini ada ya tadi ya. Can distract students and reduce learning focus. Ini ada. Mengganggu siswa dan mengurangi fokus belajar. Oh ini ada masuk nih.
Students may forget to charge their phones. Nah, siswa katanya mungkin lupa untuk charge handphonenya ya. Ini tidak ada ini tadi rasa begini ya. Jadi sesuai dengan teksnya, maka jawaban yang tepat adalah opsi D untuk pertanyaan ini. Oke, baiklah adik-adik, saya harap adik-adik bisa memahami ya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, bagaimana cara menjawab pertanyaan berkaitan dengan main issue, bagaimana cara menjawab pertanyaan jika pertanyaan itu detail information atau diawali oleh 5W plus 1H. Tentu saja dengan menemukan atau menentukan kata kunci pada soalnya. Baiklah adik-adik, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.